Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Fitri Azahra dengan NIM 24042004. Kali ini aku bakal ngejelasin ulang isi dari PPT kelompok 3 tentang hukum dalam arti luas dan arti sempit. Di slide pertama ada pengertian apa itu hukum. Yang pertama, definisi hukum. Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial. Di slide selanjutnya, di sini ada tentang hukum dasar. Definisinya, hukum dasar adalah norma-norma dasar yang dipakai sebagai landasan bagi berlakunya semua undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan di suatu negara. Hukum sangat banyak digunakan untuk penyelenggaraan pembentukan suatu negara. Hukum dasar yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah hukum yang menjadi sebuah kebiasaan yang lama-kelamaan menjadi darah daging dan kemudian dapat diamalkan sebagai suatu peraturan di dalam masyarakat. Oke, di slide selanjutnya di sini ada tentang hukum tata negara. Definisinya ialah konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi, bahkan paling tinggi dan paling mendasar sifatnya. Karena konstitusi sendiri merupakan sumber legitimasi atau dasar bagi disahkannya bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan, yaitu hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Di slide selanjutnya di sini ada hukum sosial masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki definisi yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan masyarakat adalah tempat berlakunya hukum. Menurut T. Haryanti, keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah urgen, karena hukum mengatur tingkah laku manusia. Menurut D. Iriani, hukum sebagai pengendalian sosial terhadap masyarakat diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat atas jalannya pemerintahan. Di slide selanjutnya di sini ada studi kasus berisi penerapan demokrasi dalam konteks negara hukum merupakan tantangan yang kompleks dalam konteks hukum modern. Penelitian ini menguraikan tantangan krusial yang dihadapi dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka negara hukum dengan fokus pada sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan studi kasus, analisis mendalam dilakukan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan menyoroti berbagai masalah struktural, politik, dan kultural yang mempengaruhi proses tersebut. Temuan penelitian menggambarkan kompleksitas dinamika antara demokrasi dan konstitusi, serta berbagai tantangan khusus yang muncul dalam konteks Indonesia. Di slide terakhir, di sini ada kesimpulan penelitian ini menawarkan wawasan mendalam tentang perluasan prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara konstitusional, serta implikasi praktisnya dalam meningkatkan kematangan demokrasi di Indonesia dan negara-negara serupa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.